Bisa Putri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih semangat kan ya? Masih. Semangat hati. Iya udah siang nih ya. Semangat terus. Apa ya minta opini sebentar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Coba di sini yang biasa bikin doa. Oke. Ayo Bapak, nanti doanya dulu. Doa. Ini doanya. Iya, terserah. Iwannya nih, kamu mimpin Iwan. Namanya itu masa kalau sama Ahwat. Ayo. Sayyid Rasulullah Al-Fatihah wa doa. Minta taslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk pembelajaran kali ini atau penyampaian kali ini mengenai Al-Quran hadis. Bisa connect. Nah, sebelum memulai pembelajaran atau masuk pada materi, di sini kakak ingin berkenalan sedikit mengenai biodata diri kakak. Nih, nama kakak Muhammad Abdul Rifai. Tempat tanggal lahirnya Bogor, tanggal 23 Maret 2001. Nah, ini nomor HP-nya nih, siapa tahu ada yang mau. Iya nih, siapa tahu ada yang mau saya gitu. Tuh jomblo, ya dulu tulis. Tambah kenalan. Nah, riwayat pendidikan nih. Kebetulan kakak nggak TK dulu, langsung masuk SD. Ini SD-nya di STN Karyasari 03. Daerahnya ada di Luwiliang. Ada yang tahu nggak Luwiliang sini? Tahu. Sering main ya sana. Nih SMP-nya di SMP Negeri 1 Luwiliang. Terus SMA-nya di Madrasah Aliyah Mu'alimin Muhammadiyah, sama ada di Luwiliang ya. Ini untuk jenjang yang sekarang Universitas Ibnu Khaldun. Next. Nah, gampang kan? Gampang. Untuk pembelajaran sekarang temanya adalah makanan yang baik dan halal. Nah, di sini sebelumnya ada yang tahu nggak makanan yang halal dan baik itu kayak gimana? Coba dari Iwannya mungkin ada yang tahu makanan yang halal dan baik itu seperti apa gitu, kayak gimana? Coba. Nah, iya yang bersih no Iwan itu udah. Coba. Iwannya ada yang tahu? Yang diperintahkan oleh Allah. Nah, iya, yang ada dalam Al-Quran. Bisa next slide. Nih, jadi makanan yang baik dan halal dalam ajaran Islam, mengonsumsi makanan dan minuman telah diatur dengan detail sebagaimana yang ada di dalam Al-Quran dan juga hadis. Nah, jadi di dalam Islam itu telah diatur nih bahwa memakan makanan dan minuman yang halal itu telah diatur di dalam Al-Quran dan juga hadis. Ada tuh di dalam surat apa gitu, nanti ada di slide ini ya. Nah, selanjutnya ada beragam makanan dan minuman yang diperbolehkan untuk dikonsumsi, dan ada juga makanan dan minuman yang dilarang untuk dikonsumsi. Nah, di sini mungkin udah pada tahu ya, pasti teman-teman juga makanan yang baik itu kayak gimana, yang halal tuh. Coba ada yang mau nyebutin nggak? Contohnya gitu nih. Dari Iwan mungkin nih, makanan yang halal itu apa aja gitu. Coba. Dari Iwan nih. Dari Iwan dulu, nanti awatnya yang haram. Contohnya haram aja itu gampang. Iya, ya udah sebutin aja contohnya. Daging sapi itu halal. Makanan yang halal maksudnya. Ayam. Nah, iya ayam. Nah, jengkol. Nah, jengkol.
iya. Jadi makanan yang baik dan halal juga nanti ada kayak dilihat dari segi zatnya kayak gitu, cara memperolehnya, terus bagaimana cara kita mengolahnya gitu. Jadi bisa dilihat dari 3 aspek itu. Nanti ada di slide berapa dijelasin. Coba yang ibaratnya nih, makanan yang diharamkan itu kayak gimana? Nah iya, alkohol udah pasti ya dilarang. Nah apalagi gitu selain alkohol sama omas sama alkohol sama. Ya. Nah iya daging babi ya nggak boleh ya. Iya. Nah jadi makanan dan minuman, nah di sini nih, makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Jadi makanan dan minuman yang halal itu jadi sudah diperbolehkan atau sesuai dengan syariat Islam gitu. Jadi kalau misalkan makanan atau minuman tersebut bukan dari syariat Islam, itu merupakan makanan yang tidak diperbolehkan untuk kita konsumsi. Nah, dan hampir semua makanan dan minuman yang bisa dikonsumsi adalah halal dan hanya sedikit saja yang diharamkan atau dilarang dikonsumsi. Hal ini harus kita perhatikan dengan baik, sebab aneka makanan dan minuman yang kita konsumsi sesungguhnya akan membentuk karakter dan kebiasaan kita. Nah, jadi makanan yang kita konsumsi juga bisa menimbulkan karakter atau menggambarkan karakter kita nih. Sebagai contoh, no. Contoh sederhananya. Nah iya, nih contoh sederhananya. Ketika ada seseorang yang senang mengkonsumsi alkohol, nah coba efek dari mengkonsumsi alkohol apa tuh? Nah iya, gemetar, sudah marah, no, suka emosian kan ya. Di sini ada yang suka? Alhamdulillah tidak. Nah, alhamdulillah ya. Baik-baik berarti nih muridnya. Next, coba. Nah, sekarang kita masuk ke kriteria atau ciri-ciri makanan yang baik dan halal. Nah, yang pertama bisa kita lihat dari segi zatnya. Jadi makanan yang halal dilihat dari segi zatnya itu merupakan makanan yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala nih. Contohnya darah, daging babi, bangkai dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau misalkan teman-teman nih menemukan makanan yang mengandung darah, daging babi, bangkai atau sebagainya yang diharamkan oleh Allah, itu dilarang untuk kita konsumsi. Nah, yang kedua, dari cara memprosesnya. Jadi makanan halal dan juga baik itu bisa dilihat dari yang kedua tuh dari cara memprosesnya. Nah, sebagaimana yaitu makanan yang diproses dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Ada yang tahu nggak maksudnya? Diproses dengan yang diajarkan seperti syariat Islam. Potong ayam. Biasanya kalau potong ayam suka apa dulu tuh? Nah, iya, baca doa. Jadi ketika kita memprosesnya, misalkan potong ayam, berarti kita harus mengikuti syariat Islam. Contohnya kan potong ayam tadi harus baca doa. Nah, yang ketiga sekarang nih, dilihat dari cara memperolehnya. Nah, jadi makanan yang baik dan halal di sini bisa dilihat dari cara memperolehnya nih, yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri tadi, menjarah, menipu ataupun korupsi. Nah, jadi teman-teman dihindari ya. Nih kalau misalkan ini warung nih sepi nih, wah ada makanan tuh enak, ambil terus lari, itu nggak boleh. Pokoknya kita harus menghindari hal-hal atau jenis-jenis makanan yang termasuk dalam 3 kriteria ini. Namanya dulu Pak. Apa? Namanya boleh. Iya boleh. Karena kalau potong ayam kan sudah saya doa dulu. Ya. Kalau nggak baca doa gimana? Nah kalau nggak baca doa kan syariatnya itu harus baca doa, berarti nggak baik juga kan buat kita, gitu. Jadi kan di dalam Islam itu kan ada syarat atau hal-hal yang harus diikuti kan. Contohnya kayak minum alkohol kan dalam Islam nggak boleh. Sama halnya cara memprosesnya juga. Ketika kita potong ayam,
Nah, masa kita langsung potong aja? Jadi nggak boleh, harus sesuai dengan syariat Islam. Nah, mungkin mau dicatat dulu dikit. Nanti di akhir seperti biasa kayak pertemuan yang awal. Nah, nanti ada biasa bingkisan kecil. Iya, bingkisan kecil, tenang. Jadi Aku gelas kak. aqua gelas kecilan itu mah. Ntar ada pokoknya. Udah nih. Next slide. Nah, sekarang masuk ke ayat Quran yang membahas mengenai makanan dan minuman yang baik dan halal. Nah, di sini dalil atau landasan ayat yang menerangkan mengenai makanan yang baik dan halal itu ada dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169. Nah, coba teman-teman ada yang mau bacain nggak? Nah, dari Iwan atau dari Ahwadnya ada yang berani bacain? Mungkin Iwannya bahasa Arabnya, terus terjemahnya Ahwad, boleh? Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Innama ya'murukum bis-su'i wal fahsya'i wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, mungkin dari Iwannya, sekarang terjemahnya coba. Siapa? Ayo, nggak apa-apa, baca aja. Dibang bacanya waktu. Iya, dibang baca. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Sungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat baik dan keji, dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui tentang Allah. Masya Allah. Nih, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168 sampai 169 yang artinya nih, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi. Nah, jadi dalam ayat ini tuh Allah memerintahkan kepada kita agar memakan makanan yang halal dan juga baik. Nah, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Nah, jadi ketika kita sudah tahu nih diperintahkan untuk memakan makanan yang halal dan juga baik, tetapi kita masih tuh penasaran. Misalkan contohnya Homer. Nah, Homer tuh melihat orang-orang, kok orang-orang suka sih ini, terus kita ikut coba-coba. Nah, itu kita termasuk orang-orang yang mengikuti langkah-langkah setan. Nah, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Nah, sesungguhnya setan itu hanya menyuruh kamu agar berbuat jahat dan keji dan mengatakan apa yang tidak kamu ketahui. Next slide. Nah, ini penjelasan ayat yang tadi ya. Nih, dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 168, Allah memerintahkan kita atau menyuruh manusia untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Kan tadi sudah dijelaskan ya, udah paham juga bahwa Allah menyuruh kita agar mengonsumsi makanan atau minuman yang halal dan juga baik. Nah, di sini sekarang nih, makanan dan minuman yang halal adalah yang diperbolehkan oleh agama, baik dari segi zatnya maupun hakikatnya. Telah dijelaskan di slide awal bahwa makanan dan minuman yang terdapat dalam ayat ini bisa kita lihat dari segi zat maupun hakikatnya. Sebagai lawannya adalah makanan yang diharamkan oleh ajaran agama. Kan tadi sudah dijelaskan. Tadi teman-teman juga udah ngasih contoh kan, apa saja makanan yang baik dan juga haram gitu untuk kita konsumsi. Nah, di sini Ibnu Abbas mengatakan bahwa ayat 168 ini turun berkenaan dengan kebiasaan satu kaum yang terdiri atas Bani Sa'i, Bani Amir bin Sa'sa'ah,
Zu'ah dan Bani Udin. Nah, jadi ayat ini tuh apa katanya? Ayat ini tuh turun karena kebiasaan satu kaum ini nih, Bani Saki, Bani Amir, yang mana sering mengonsumsi atau makan makanan yang diharamkan tadi. Mereka telah mengharamkan beberapa jenis binatang nih. Jadi mereka juga mengharamkan beberapa jenis binatang menurut kemauan sendiri. Nah, diantaranya bahira. Nah, ada yang tahu nggak bahira itu apa? Coba. Nah, unta ya. Nah, ya. Jadi, udah ada di slide ya. Nah, jadi bahira itu adalah unta betina yang telah beranak 5 kali. Nah, dan anak yang kelimanya itu adalah jantan. Nah, jadi bahira di sini itu adalah unta. Tapi untanya itu telah beranak 5 kali. Terus anak yang kelimanya itu jantan. Lalu dipotong telinganya. Dan wasilah. Nah, tahu kan wasilah ya? Ada di slide-nya. Nah, wasilah. Wasilah itu domba yang beranak 2 ekor. 1 jantan dan 1 betina. Lalu anak yang jantan tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Nah, jadi tadi nih Bani Saki, Bani Amir itu telah menetapkan bahwasanya kalau misalkan ada wasilah atau domba yang beranak 2 ekor tersebut, misalkan anaknya itu ada 1 ekor yang jantan, 1 ekor betina. Nah, maka yang jantan itu tidak boleh dimakan, melainkan harus diserahkan kepada berhala. Nah, padahal Allah tidak mengharamkan binatang jenis itu. Nah, sekarang isi kandungan dari ayat 169. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 169, Allah menegaskan nih bahwa setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Nah, jadi udah jelas di sini tuh bahwa setan itu selalu menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan serta perbuatan keji dan munkar. Selain tidak rela bila ada seorang manusia yang beriman kepada Allah, mentaati segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Nah, jadi di sini tuh setan gak seneng nih kalau kita misalkan mentaati segala perintah Allah. Karena Allah menyuruh kita agar menghindari makanan yang halal. Menghindari makanan yang haram. Nah, tapi setan tuh nggak suka kalau kita mentaati perintahnya, jadi selalu menggoda kita kayak tadi kan. Misal ada homer nih, kita coba-coba terus ketagihan pokoknya gitu. Nah, ayat ini juga berkaitan erat dengan ayat sebelumnya. Nah, jadi ayat 169 ini ada kaitannya sama ayat 168. Yang mana manusia dibujuk dalam hal makanan. Nah, jadi setan ini membujuk kita dalam segi hal makanan nih, baik dengan cara mendapatkan maupun mengkonsumsinya. Contohnya tadi cara mendapatkannya, misalkan mencuri. Nah, jadi mencuri. Nah, ya. Jadi ayat ini tuh menceritakan bahwasanya setan itu membujuk kita dari cara mendapatkan maupun mengonsumsinya. Contohnya tadi mencuri kan. Jadi setan tuh selalu pokoknya mendorong kita gitu agar melakukan apa yang ia mau. Contohnya misalkan mencuri, terus ya menipu tuh, sama menipu. Nah, sekarang cara mengonsumsinya kayak tadi nah, semua terlihat enak agar manusia terperangkap dalam jebakan keji yang menjerumuskan. Sekarang pada puncaknya setan akan berusaha agar manusia mau mengatakan suatu hal tentang Allah Subhanahu wa taala, apa yang mereka tidak ketahui. Artinya manusia akan menjadi mabuk oleh kebiasaan setan dan lain sebagainya. Nah, manusia juga menjadi corong setan dan mengikuti jejak setan sehingga perbuatannya tidak terkontrol dan hatinya membatu yang mengakibatkan dirinya kelak tersesat. Nah, mungkin bisa dicatat dulu nanti di akhir kayak pertemuan pertama tadi. Udah pinter ya?
apa yang udah diajarin tadi tuh, apa gitu apa yang didapat dalam pembelajaran barusan. Next slide. Udah belum yang tadi? Belum ya? Coba balik lagi, no, ada yang belum, ada yang masih nulis. Ya di 3 menit. Udah. Ya, next slide. Nah, sekarang ada hadis. Nah, diceritakan kepada kami Muhammad bin al-Musaffa al-Himsi dari Muhammad bin Ham dari Az-Zabidi dari Marwan bin Rubah At-Taglibi dari Abdurrahman bin Auf dari Al-Miqdam bin Ma'di Karib dari Rasulullah. Ia berkata, bahwasanya ketahuilah tidak halal hewan buas yang memiliki taring kalau dari jinak, barang temuan dari harta orang kafir muhad yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya. Nah, jadi dari hadis ini dijelaskan bahwasanya tidak halal hewan buas yang memiliki taring. Nah, ada yang tahu nggak? Contohnya nih, hewan buas yang memiliki taring. Nah, serigala, harimau. Nah, itu dijelaskan bahwasanya tidak halal untuk dikonsumsi. Kemudian kalau dari jinak, barang temuan dari orang kafir yang menjalin perjanjian kecuali ia tidak membutuhkannya. Dan siapapun laki-laki yang bertamu kepada suatu kaum dan mereka tidak menjamunya, maka baginya untuk menuntut ganti seperti jamuan untuknya. Next. Nah, ini penjelasan yang rincinya nih. Jadi hadis tadi menjelaskan mengenai salah satu ciri hewan yang tidak halal untuk dikonsumsi. Ini bisa sambil ditulis buat dipersingkat waktu juga kan. Udah siang. Yang dikonsumsi yakni hewan buas yang bertaring. Tadi contohnya serigala, singa, harimau. Nah, itu tidak boleh. Selain itu Rasulullah juga menyebutkan secara spesifik nih. Jadi Rasulullah juga menyebutkan secara detail hewan apa aja gitu yang diharamkan. Nah, contohnya kalau ada jinak, barang temuan dari orang kafir wahad. Nah, di sini juga Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qayyim al-Zawjah merinci ketentuan hewan tersebut. Nah, jadi Ibnu Abdul Bar dan Ibnu Qayyim itu merinci ketentuan tentang hewan-hewan tersebut. Nih, jadi menurut keduanya hewan yang dimaksudkan oleh Rasulullah itu termasuk dalam istilah jinab. Nah, ada yang tahu nggak jinab itu apa nih di sini istilah jinab? Apa? Nah, ya ini ada nih. Nah, jadi jinab di sini adalah binatang yang memiliki taring atau buku tajam untuk melawan manusia. Nah, jadi di sini contohnya harimau. Harimau itu memiliki taring dan juga kuku yang sangat tajam. Nah, termasuk juga serigala, singa, macan tutul, harimau, beruang, kera, dan yang sejenisnya. Semua itu haram untuk dimakan. Papar keduanya. Nah, di sini juga Imam Ibnu Abdul Bar menambahkan nih beberapa jenis hewan yang termasuk pada kriteria ini. Nah, jadi Imam Ibnu Abdul Bar juga menambahkan beberapa jenis hewan yang termasuk pada golongan yang ini. Nah, untuk yang pertama gajah dan anjing. Nah, jadi gajah dan anjing merupakan suatu hewan yang haram untuk kita konsumsi. Nah, beliau bahkan tidak sekedar melarang untuk mengonsumsi. Nah, jadi beliau juga nggak cuma melarang kita untuk mengonsumsi hewan tersebut, melainkan menganjurkan agar tidak menjual belikan hewan tersebut. Karena apa nih? Karena itu semua tidak ada manfaatnya untuk diri kita.
mungkin bisa dicatat dulu. Ya, enak. Udah nih. Slide. Udah kan? Beres. Kita kan sesuai kesepakatan awal tadi kan. Mau semuanya apa perwakilan nih? Perwakilan ya, awan satu ya. Buat nyimpulin aja pembelajaran yang tadi bisa diambil atau diserap itu apa, kayak gimana. Coba sekarang mau dari Iwan dulu apa dulu nih? Isi darah. Ah, coba yang lain kan tadi udah tuh, yang itu tuh udah tadi. Oh ya, gantian sekarang. Mama nanti bisa saja. Nggak apa-apa, sambil baca aja. Ferdi ya itu Ferdi. Mau bisa doang. Sambungin lu bawa aja. Ya, kurang dikit. Nggak usah grogi. Baca aja, baca catatannya. Pembuluh itu darah. Oh. Ayo, pembuluh darah. Lumayan sehat tuh, Pak. Tuh, anak gua lumayan. Ya biar cepat beres nih, tuh. Udah menjulur. Ayo, nggak apa-apa. Mau dibaca? Ya udah di kursi aja bacanya, nggak apa-apa. Ya udah yang tadi, boleh. Boleh tadi nggak apa-apa, ntar double. Iya. Iya nggak apa-apa, pokoknya yang tadi apa dipahami itu apa gitu. Makanan yang baik dan halal asik. Pakai asik ya. Makanan dan minuman yang halal adalah makanan yang diperboleh untuk dikonsumsi menurut ketentuan syariat Islam. Zatnya yaitu yang tidak mengandung hal-hal yang diharamkan oleh Allah seperti darah, babi, bertikai, dan lain-lain. Cara proses yaitu makanan yang diperoleh dengan yang diajarkan oleh syariat Islam. Cara memperoleh mencuri, menjarat, menipu ataupun korupsi. Udah. Udah ya. Sekarang coba Iwannya nih. Ayo siapa aja gak apa-apa. Dani. Gak apa-apa Dani. Bikin aja. Makanan yang halal dan baik. Makanan dan minuman yang halal dan baik adalah makanan yang diperbolehkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam. Adapun ciri-ciri dan kriteria dari makanan yang baik dan halal, satu yaitu tidak mengandung hal-hal yang diharamkan. Contohnya darah, daging babi, bangkai dan lain-lain sebagainya. Dua, cara memprosesnya yaitu makanan yang diproses dengan cara diajarkan oleh syariat Islam. Tiga, cara memperoleh yaitu makanan yang tidak diperoleh dengan cara mencuri, menjara, menipu dan korupsi. Udah ya? Ya nggak apa-apa, berarti nyimak mah tadi ya, meskipun nggak semuanya sebut menjabarkan gitu ya, nggak apa-apa. Nah, mungkin untuk pertemuan kali ini dicukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah atau hal yang tidak mengena yang dikatakan sama kakak, minta maaf. Terus mungkin kita akhiri ya. Di sini yang biasa pimpin doang. Nyikin doa lagi aja. Yang tadi lagi. Yang tadi lagi. Staidu ikhlas suratul warasi wa doa. Bila di dalam kulit akan tetapi untuk dapat sendiri minta taslimat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang penting kakak cukup sekian ya. Terus kita maaf juga nih udah minta waktunya. Kalian mau gantian sama yang itu apa tetap pada? Langsung aja mendingan. Lanjut ya kak. Lanjut ya. Hah? Lanjut aja mendingan.